Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, banyak orang melakukan kegiatan keras kemudian menjadi sukses, bekerja giat kemudian menjadi sukses. Ada lagi dari petani gurem kemudian jadi juragan tanah atau juragan pertanian. Ada juga dari pedagang asongan kemudian menjadi pengusaha swalayan. Ada juga dari pedagang kopi keliling sampai jadi bos kafe di 10 kota besar dunia. Ada juga dimulai dari kecil, dari karyawan room service sebuah hotel sampai menjadi direktur maskapai penerbangan. Ada juga karir yang berasal dari pedagang bakso keliling sampai menjadi pengusaha restoran terkenal. Ada lagi cerita dari biasa naik sepeda ontel sampai naik mobil hybrid terkini 2021. Kemudian ada perubahan lagi dari rumah gedek sampai istana putri salju. Sahabat Salsabila, betapa bahagianya orang yang sukses. Maka orang awam berdecak kagum, turut bahagia menatap walaupun hanya sekedar memandang. Kemudian kita membalasnya. Kemudian orang-orang yang sukses itu membalasnya dengan senyuman. Senyum untuk anugerah Allah yang terindah, atau senyum karena dunia mengagumi. Nah, ini sahabat Salsabila yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, azab itu berupa musibah. Allah berikan musibah, Allah berikan keputusannya secara tiba-tiba. Mungkin menurut akal tidak mungkin, menurut akal mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini juga, detik ini juga, Allah akan membalikinya semuanya. Jadi jangan merasa aman dengan ujian Allah. Ketika Allah telah mengangkat kita dengan derajat yang tinggi, jangan merasa aman. Pasti Allah akan memberikan azabnya, pasti Allah akan memberikan keputusannya. Makanya semakin tinggi itu semakin dekat kepada Allah, semakin sukses semakin dekat kepada Allah. Pertanyaannya barangkali nanti, kalau sudah sukses berkarir, kemana akan berbagi? Akan membagi kesuksesannya? Siapa yang ikut menikmati kesuksesannya? Seorang juragan yang sudah sukses, asalnya petani gurem, kemudian menjadi juragan. Juragan yang sukses, kemana akan membaginya? Bagaimana mentasarrufkannya? Bagaimana hubungan dia kepada masyarakat?
bagaimana hubungan dia kepada Allah. Begitu juga seorang pengusaha, kalau sudah sukses, kemana mereka berbagi, dan bagaimana hubungan mereka terhadap sesama manusia, dan bagaimana hubungan dia kepada Allah. Begitu juga saya ceritakan tentang bos kafe. Bos kafe di 10 negara terbesar dunia memiliki kafe, atau memiliki pabrik atau perusahaan ayam goreng, warung-warung ayam goreng yang siap saji. Kemana mereka membagi, bagaimana mereka mentasarufkan, bagaimana menjaga hubungan kepada sesama manusia, dan bagaimana dia menjaga hubungan kepada Allah. Room service yang tadinya hanya sekedar room service tukang sapu hotel, kemudian jadi pengusaha maskapai penerbangan, jadi pengusaha punya perusahaan penerbangan, bagaimana dia mentasarufkan. Dan banyak lagi di sana ada, saya ceritakan tentang bos restoran, punya mobil mewah, rumah istana. Nah, ini hanya gambar yang saya berikan kepada kita, kepada saudara-saudara, bahwa jangan merasa aman dengan kesuksesan, karena pasti Allah akan memberikan keputusannya, menurunkan azabnya, musibahnya. Betapa hebatnya sebuah perusahaan besar yang hampir seluruh dunia ikut memilikinya, ketika Allah berikan keputusan bangkrut, habis. Tidak masuk akal, kok bisa bangkrut? Itulah takdir Allah. Betapa hebatnya seorang yang sukses mendulang emas di mana-mana, sukses mendulang emas, sukses mendulang prestasi, ketika Allah memberikan keputusannya, habislah. Jangankan hartanya, prestasinya pun sudah hilang di telan sejarah. Tidak ada diceritakan dalam sejarah hidup manusia. Oleh karena itu, jangan merasa aman dengan ujian Allah. Jangan merasa aman dengan azab Allah. Tentu harapannya jangan terlambat, jangan sampai terlambat berbagi, sampai akhirnya ya cuma tinggal kenangan, dulu aku orang sukses. Itu hanya sekedar cerita dulu. Tapi kemudian kalau semuanya sudah sirna, semuanya sudah hilang, itu sudah terlambat. Atau mau berbagi, apa yang mau dibagi? Ketika mudah tidak mau berbagi, setelah sulit bermimpi untuk berbagi. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, waktu berjalan tanpa ada kembali. Ya. Lakukan hari ini untuk bahagiakan orang lain. Jangan ditunda. Mumpung posisi kita yang sedang terbaik. Jangan menunggu banyak, karena menunggu banyak belum tentu setelah banyak kita semakin dermawan, malah bisa-bisa sebaliknya. Janganlah bersedekah untuk mencapai dinar. 1 dirham pun juga boleh. Janganlah punya niat bersedekah kalau nanti sudah punya jutaan. Ribuan rupiah pun juga sudah bisa dilaksanakan. Karena khawatir kalau menunggu jumlah yang besar, ternyata kebutuhan dengan jumlah yang besar ternyata bisa lebih banyak. Bahkan tidak ada ruang untuk atau bagian untuk sedekah. Pasti ini sudah janji Allah. Allah akan menurunkan keputusannya, Allah akan memberikan azab. Kepada orang yang beriman itu adalah ujian, kepada orang-orang yang tidak beriman itu adalah azab.
Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sedekah, menjalin hubungan baik dengan orang lain sesama manusia, dan menjaga hubungan terbaik beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.